Hawa nafsu bisa mendorong manusia melakukan hal-hal yang benar-benar di luar dugaan. Ada mayat perempuan yang ditemukan tersangkut di pinggir sungai oleh salah seorang warga. Pihak tim forensik menemukan satu hal yang tidak diduga-duga. Ditemukan adanya sel-sel sperma yang masih aktif bergerak. Pihak yang berwenang kemudian kembali ke TKP dan menanyai beberapa saksi. Khususnya si laki-laki yang pertama kali menemukan korban ini. Setelah kemudian si laki-laki ini didesak, akhirnya si laki-laki ini pun mengaku apa yang sebenarnya terjadi. Dan di situ dia tahu kalau apa yang dia idap itu dinamakan nekrofilia, atau seseorang yang memiliki ketertarikan seksual pada mayat. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Setiap makhluk hidup pasti punya hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan bagian dari insting untuk mempertahankan hidup, baik itu untuk makan atau bereproduksi. Berbeda dengan makhluk lain, manusia dikaruniai dengan akal. Akal itu diharapkan bisa membantu manusia untuk mengendalikan hawa nafsunya. Karena kalau nggak terkendali, hawa nafsu itu bisa membahayakan. Hawa nafsu bisa mendorong manusia melakukan hal-hal yang benar-benar di luar dugaan. Salah satu contohnya adalah cerita ini. Ada mayat perempuan yang ditemukan tersangkut di pinggir sungai oleh salah seorang warga. Ketika ditemukan, si warga ini sempat ketakutan dan bingung mau berbuat apa. Karena saat itu dia cuma seorang diri. Akhirnya dengan mengumpulkan keberanian, ia menarik mayat perempuan itu sampai betul-betul ke pinggir dan dia tutupi dengan kain. Setelah itu baru dia menghubungi pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang kemudian datang, lalu melakukan pemeriksaan terhadap mayat wanita itu. Waktu diperiksa, sekilas ciri-ciri dari wanita tersebut kalau dilihat dari pakaian dan juga dari adanya tanda lahir di bagian wajah, sesuai dengan wanita yang dilaporkan hilang kurang lebih 2 hari yang lalu. Jadi ada warga di bagian hulu sungai itu melaporkan kehilangan ibunya. Katanya ibunya sempat pamit, mau ke sungai buat nyuci sayuran. Tapi setelah ditunggu-tunggu kok ibunya ini nggak pulang-pulang. Anaknya yang khawatir kemudian nyusul. Saat itu katanya yang dia lihat, cuman ada sendal milik ibunya di pinggir sungai, dan arus sungai saat itu lebih deras dari biasanya. Anaknya yang takut ibunya terseret arus sungai, lalu melapor ke pihak yang berwenang. Setelah mayat wanita tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ada pihak keluarga yang datang dan memastikan kalau memang itu anggota keluarganya yang dilaporkan hilang. Dari pihak keluarga meminta agar jenazah tidak diotopsi karena mereka sudah menerima kalau ini kecelakaan, ini musibah. Yang mereka inginkan agar jasad dari ibunya ini lekas bisa dibawa pulang untuk dimakamkan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, didapati kondisinya mayat ini itu sudah mulai menggembung dan membusuk, tapi relatif masih bisa dikenali. Kalau dilihat perkiraan waktu kematiannya antara 2-3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan. Dari hidung dan mulutnya keluar cairan membusukkan, dan waktu dilihat luka-lukanya, tidak ada perlukaan yang mengarah ke tindak pidana. Korban saat itu mengenakan baju kaos dan celana pendek, dan celana pendeknya itu melorot sampai sebatas lutut. Sesuai dengan SOP di rumah sakit, setiap korban perempuan harus diperiksa bagian organ intimnya
untuk menyingkirkan kemungkinan ada kekerasan seksual. Pada saat diperiksa di bagian organ intim tidak didapatkan perlukaan, tapi ketika diambil sampel berupa apusan di bagian dalam organ intim, pihak tim forensik menemukan satu hal yang tidak diduga-duga. Ketika hasil sampel tersebut diperiksa di bawah mikroskop, ditemukan adanya sel-sel sperma yang masih aktif bergerak. Jika diperkirakan sel sperma itu ada di organ intim si korban, itu kurang dari 3 jam. Padahal kalau dilihat dari perkiraan waktu kematian, si korban ini sudah meninggal 2-3 hari. Yang berarti, entah bagaimana caranya, sperma ini masuk ke organ intimnya korban setelah korban meninggal. Ketika pihak yang berwenang diberitahu tentang temuan ini, mereka betul-betul kaget dan sampai betul-betul syok karena ini merupakan kejahatan yang serius dan menjijikkan. Andai kata terbukti bahwa memang mayat dari si wanita ini sempat disetubuhi. Pihak yang berwenang kemudian kembali ke TKP dan menanyai beberapa saksi, khususnya ya si laki-laki yang pertama kali menemukan korban ini. Pada awalnya laki-laki tersebut kelihatan gugup dan dia sempat mengelak. Dia bilang kalau ya memang dia sempat melepas celananya si korban ini, tapi tujuannya untuk memastikan ini korban laki-laki atau perempuan. Tapi alasannya ini kan nggak masuk akal. Pihak yang berwenang juga sempat menanyai warga sekitar tentang si laki-laki ini. Si laki-laki ini diketahui berusia 40 tahun, dia tinggal sendiri tanpa adanya keluarga, dan dikenal sebagai orang yang sopan dan ramah, tapi tertutup. Si laki-laki ini bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan. Setelah kemudian si laki-laki ini didesak dan diberitahu kalau udah diambil adanya sampel dari bagian intim si korban dan nanti bisa dicocokkan DNA-nya, akhirnya si laki-laki ini pun mengaku apa yang sebenarnya terjadi. Si laki-laki ini mengaku kalau memang dia itu punya ketertarikan pada wanita, tapi terutama jika wanita itu dalam keadaan tidak berdaya. Yang dimaksud di sini betul-betul tidak berdaya dan tidak melawan. Karena saat itu si laki-laki ini merasa kalau dia bisa punya kendali penuh terhadap si wanita. Dan hal ini tentu aja nggak bisa dia dapatkan dari pasangan yang normal. Dia sempat beberapa kali menjalin percintaan dengan beberapa orang wanita, tapi akhirnya kandas. Dia juga ngaku sempat memuaskan hasratnya ini itu dengan menyewa PSK. Pada saat berhubungan, dia pasti meminta agar si PSK-nya ini diam dan gak bergerak, nyaris seperti mayat. Si laki-laki ini juga sempat mengaku, pada satu kali dia tuh datang melayat salah seorang tetangganya yang sakit. Pada saat dia melihat jasad si tetangganya ini, yang dalam keadaan sudah dibersihkan, sudah dikafani, dia merasakan adanya dorongan seksual yang kuat. Terutama ketika dia melihat wajahnya si jenazah tetangganya ini yang kaku tanpa ekspresi dan betul-betul diam. Dia kemudian mencari tahu lebih lanjut mengenai kelainan kejiwaannya ini di internet. Akhirnya dia malah menemukan satu komunitas khusus orang-orang dengan berbagai kelainan seksual. Dan di situ dia tahu kalau apa yang dia idap itu dinamakan nekrofilia, atau seseorang yang memiliki ketertarikan seksual pada mayat. Dan salahnya lagi karena saat itu dia bergabung di forum yang tujuannya bukan untuk menyembuhkan, tapi forum di mana orang-orang dengan berbagai kelainan seksual saling menyupport untuk mengikuti dorongan kelainan mereka itu.
Di situ orang-orang dengan kelainan seksual yang sama itu malah mendukung si laki-laki ini. Mereka berbagi cerita dan semakin lama si laki-laki ini makin merasa bahwa kelainan seksualnya itu bukan sesuatu yang salah. Dan saat dia menemukan mayat perempuan tadi, itu dia ngaku kalau mayat perempuan tadi adalah korban pertamanya. Pada awalnya memang dia berniat meminggirkan mayat si perempuan tadi, lalu kemudian memanggil pihak yang berwenang. Tapi saat dia cuma berdua dengan mayat perempuan tadi, ia merasakan ada dorongan hawa nafsu yang akhirnya nggak terkendali. Ditambah lagi ya segala macam dukungan dari teman-temannya ya di komunitas tadi. Dia akhirnya memutuskan untuk menyetubuhi mayat perempuan tadi. Setelah selesai dia menyetubuhi mayat perempuan tadi, katanya dia merasa bersalah, tapi di lain pihak dia juga merasa puas dan ketagihan. Pada akhirnya si laki-laki tadi terkena hukuman pidana. Dan gak cuman itu, ia juga harus dirawat di rumah sakit jiwa karena dianggap membahayakan. Ya berbicara tentang hawa nafsu, ya memang itu merupakan insting dasar dari setiap makhluk hidup. Dan kelainan perilaku seksual, misalkan ya ditahu kalau itu membahayakan, itu nggak akan diselesaikan dengan dipendam. Ya memang kita semua membutuhkan support system. Tapi mencari support system itu jangan sembarangan. Kita harus tahu bahwa support system itu betul-betul ya membantu kita untuk mengendalikan diri. Dan bukan mendukung supaya kita tuh menyerah dengan akan hawa nafsu itu. Memang mengakui mempunyai kelainan seksual itu adalah langkah pertama untuk menyembuhkan diri. Tapi setelah itu, kita harus belajar bagaimana cara mengendalikan dan bukan mengikuti hawa nafsu. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.